صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع المسلمين خصوصا سادتنا الشرعية وخصوصا الرسول الحاضر الولي الكبير المرشد الثاني العارف بالله لنا شيخ أحمد المدين حفظه الله تعالى لهم من الفاتحة ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين يا الله يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين يا الله يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dalam halqah yang sekian kali dalam kegiatan pengajian Majlis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan yang lalu kita telah mengupas tentang taubat. Pembahasan minggu lalu tentang taubatun nasuh, taubatan nasuh. Adapun yang dimaksud dengan taubatan nasuh adalah taubat secara zahir dan batin dan berazam dalam hati tidak kembali untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertaubat cuma zahirnya saja, ketiadaan batinnya, itu bagaikan tong sampah yang diselimuti dengan kain sutra, yang orang-orang ingin memandangnya, yang orang-orang kagum padanya, tetapi ketika tong sampah itu tersingkap, maka orang akan menjauhinya karena sudah nampak isinya. Oleh karenanya ulama mengatakan al-ibratu bil jauhar la bil madhar. Al-jauhara bil al-ibratu bil jauhar la bil madhar. Esensi daripada sesuatu itu adalah isinya, bukan casingnya. Esensi pada suatu perkara itu adalah isinya, bukan casingnya. Namun apabila casing dan isinya itu sama, casingnya di casing luarnya dan dalamnya itu sama, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Al-ibratu bil jauhar la bil madhar. Esensi pada sesuatu itu adalah isinya, kandungannya, bukan casingnya. Namun ketika casing itu sama dengan isinya, berarti itu adalah keutamaan dan kelebihan yang telah Allah berikan pada diri seseorang, maka wajib pada dirinya untuk menjaganya.
untuk menjaga. Sehingga ulama mengatakan wali itu tidak maksum. Yang maksum adalah nabi, yang maksum adalah para nabi. Sedangkan wali itu mahfuz, terpelihara daripada segala dosa. Makna terpelihara bukan berarti tidak jatuh ke dalam dosa, bukan berarti tidak jatuh ke dalam maksiat. Jatuh ke dalam maksiat tapi tepat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia merasakan dirinya tidak mungkin tidak bermaksiat, maka terus menerus dia berusaha untuk tidak pernah jatuh ke dalam maksiat. Jadi yang perlu diingat, al-ibratu bil jauhar la bil madhar. Esensi daripada sesuatu itu adalah isinya dan bukan casingnya. Itu adalah pembahasan yang telah lalu. Adapun pembahasan pada malam yang berbahagia ini, insya Allah lanjutan pembahasan yang telah lalu. Pembahasan pada malam ini berkisar tentang keutamaan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin qala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. At-tawwabin artinya selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya berarti selalu berbuat maksiat kepada Allah, karena dia selalu bertobat. At-tawwab namanya at-tawwabun, at-tawwabin, karena dia menjadi yuhibbu, at-tawwabin menjadi maf'ul yuhibbu. At-tawwabin artinya at-tawwab, dia terus menerus bertobat, banyak taubatnya. Ketika seseorang banyak taubatnya, maka pemahaman banyak maksiatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat kepadanya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang terus mensucikan dirinya daripada segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini, tidak mungkin kita mensucikan diri kita terhadap dosa sebelum kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa mampu membersihkan zahir kita dan batin kita, casing kita dan isi kita setelah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak mungkin berfungsi tahalli, dan tidak mungkin seseorang memasuki makam tahalli dan tajalli sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena metode tahalli dan tajalli itu adalah ba'da taubat, dan itu termasuk ke dalam golongan al-mutatahhirin. Orang-orang yang mensucikan dirinya daripada segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zahir dan batin. Al-mutatahhirin maknanya juga banyak bersuci, banyak membersihkan diri, saling terus-menerus ia membersihkan dirinya. Dengan demikian pemahamannya dia terus kotor, banyak kotornya, sehingga banyak membersihkan dirinya. Bagaimana cara kita membersihkan zahir kita? Cara kita membersihkan zahir kita adalah dengan mengamalkan syariat secara zahir, sebagaimana termaktub dalam kitab fikih yang kita jelaskan pada minggu yang lalu. Bagaimana kita membersihkan batin kita? Sebagaimana termaktub dalam kitab tasawuf yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kalau kita ibaratkan bahwa membersihkan diri itu, kalau kita ibaratkan kotoran itu nampak di kain kita, kalau seandainya kotoran itu nampak kita lihat,
maka cara membersihkan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya disebabkan karena berbeda kedudukannya. Yang katanya anak mesin cuci ngempudara, ngempika nyan wate baje kata kupu gerah nara kita bara oh na kami tuderah na gerah ngan jaro na gerah ngan mesin memadam anteng jaro mesin perlek kepada iya oleh perlek kepada iya memadam iya mentang perlek kepada sabun pih memerek na sabun batang na sabun cair nyan min hai sujine na sabun batang na sabun cair nyan min hai sube pi beda-beda. Kemudian min hai merek pi beda-beda. Mese berat lom kena kotoran nampu darah memadam dengan derah dengan sabun paya baik clean di baik clean nyan pile macam letak tabu gadah manumorna hana tabu hana gadah. Oleh karenanya dalam metode pembersihan jiwa seolah-olah lagi nyancip makna. Yang pertama perlek ke mesin, perlek ke yang kedua perlek ke mesin kanal, kemudian operasional urang kunde mesin nyan mesin nyan pi menyalah kawe orang dek de ulang tua jangan bangai baju yo pon na watel long udep ka kamdada kan long hoy urang uina long bike long kaburto jadi olehnya long weng kan baturan relehnya tuan weng tu peta kemudian mesin kok lu pura-pura ngalon sepuluh diganya lah kita mau betul purahan tapi anak kita nanti so pokok mesin lungkar lagi menancip dalam bah pembersihan jiwanya na mesin seolah-olah na mesin Naqsyabandi nyan mesin beda walau punya kita ini Naqsyabandi yang muka mesin Nasyadiliyah Nasyatariyah na Akbariyah di mesinnya karena berhubung na merek haru tamono ba urang je pude mahan lagi dong pude perle iu buta kono long butawi menyemenan cara kita nyo pugleh di ban al mutatahirin kuno ta pugleh lahi ngan ta pugleh ba batin menyapugleh lahi insyaallah kabere tawo dalam kitab fikih yang mepalau ba pugleh batin yang mepalau baju ina pakan mepalau baju karena batinnya nadu karena bak pugleh batinnya si gaga roh mutasyabuh dengan yang kau roh mutasyabuh dengan yang kau padali digetanya nakata bukhur untuk bau-bauan di dukun nakata bukhur untuk hygiene watan kalam le urang awam sama mana asai masa menyekenan anak pun dia jin saja getanya lengan pakai ujin jin kalau masa malam baru boleh raja balkon masa banyak inan lebih berat lagi itu bro lemo berarti inan lebih berat lagi yang makna menilai secara zahir oleh karenanya
maka batinnya cara pekleh batinnya susah dan sulit, maka bagi kita berhati-hati bak tamita yang peklehnya. Tak kala pakiban keadaan di uro-uro dan tanya bak gure-gure yang lain yang kamu tamar, yang kamu tambar dan muktamar kita katanya nyan pakiban dabu, nyan pakiban gure. Apabila pandangan ulunya niupio, maka lebih hebat tapiu. Betakara. Bahkan betakara sebab kata-katanya baru dia tanya jauh. Wataka anak muha baru tanya. Watak kira-kira anak muha anak mayang li anak muatali nyang kaji uwa bahasa wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama urang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan urang yang terus mensucikan dirinya terhadap kesalahannya baik zahir dan batin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqbalu taubatul 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima segala taubat hamba-Nya selama taubat itu tidak menipu. Kita nyokkan taubat, tapi hana supaya kadang-kadang pegah kita hana ni taubat hana lebih jeput. Kadang taubat. Yang taubat yang lagi hana diberi, pakan hana diterima karena ditipu. Benar-benar bagi kita yang tak ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah secara zahir dan batin dan berusaha terus berazam dalam hati untuk tidak kembali melakukannya. Itu disebut dengan taubatan nasuha, zahiran wa batinan. Maka dengan demikian terus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama-lamanya akan diterima oleh Allah segala taubat kita. Pajan anak diterima untuk taubat kanyuli. Pajan. Hana diterima untuk taubat kanyuli oleh Allah ketika kiamat. Kai bibit mata uro sebelah barat. Kan kena meninggal, yang kena meninggal diterima. BO tu. Banyak kalau meninggal diterima. Pajanan diterima, waktu kait bibit mata uro belah barat. Cuma kena abih ji, no baru yang Allah dan berbuatnya hanya terima ji betalah. Tapi mentang terkem-kem, insya Allah diterima. Oleh karenanya karena pintu taubatnya terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi kita hanjib beruzan dan hati ke hamba Allah walaupun urungnya dalam kemaksiatan. Bahkan kadang detik-detik terakhir nenek kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada urungnya, maka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala ni bawa dengan. Oleh karenanya maka bagi kita hanjib tanit bro ke sesama makhluk, pelau ke sesama muslim. Hanjib tanit bro. Karena pintu taubat selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipegahlah oleh Allah dalam hadis tentang keutamaan taubat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu habibullah. Orang yang bertobat itu adalah kekasih Allah.
makna kekasih Allah adalah wali Allah. Makna kekasih Allah adalah wali Allah. Maka menang. Nah, terhiji ke wali. Maka taubat. Oleh karenanya maka di antara sebahagian waliullah makam dengan sampai lang taubat. Hanai pangkat inang tabi. Taubat tabi. Kepakan karena makam wali lam makam kau. Na wali lam makam wara. Na wali lam makam zuhud. Na wali lam makam tawakal. Na wali lam makam cinta. Na wali lam makam ridho. Maka apabila katanya karena tadam mak tabuh makam, dia terasa apa tadam. Berarti yang wali. Cinlo bagah-bagah depan dia. Maka menyekan rasa na baju ne pelihara tanya. Ne peli suatu dang-dangnya ale. Dang-dangnya. Mesti katanya zuhud dahsyat. Zuhud yang suatu punya ale. Maka apabila kan kudam katanya oleh Allah tak makamnya, nyan bet tinggal ni semaya, bet tinggal ni puasa, begot akhlak tu, baik lahir dan batin, suatu punya katanya. Menancip pak makam ridha, menancip pak makam cinta. Maka penyamunan tadang pak makamnya dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya adalah bagian dari kekasih Allah. Dari kekasih Allah. At-taibu habibullah. Orang yang bertaubatnya adalah kekasih Allah. Wat-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari segala kesalahannya, dari segala dosanya, maka seolah-olah ia tidak pernah berdosa. Fidraurun kepugu salah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubat langsung, maka pak masanya seolah-olah menali dosa. Maka menali dosa karena kami ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bunuh ilike surah pakibat makna taubat adalah bertaubat secara zahir dan batin, dan mengazam dalam hatinya, meyakinkan dalam hatinya untuk tidak kembali pada dosa itu. Menyamakan dosa yang dimaksud ino at-tawwab qad atatasar. Kamu kan dosa dosa berarti rona hana taubat. Pakan hana taubat karena hana azam untuk hana kembali pada dosa itu. Dan boleh jadi mempermainkan kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Abu Nu'aim fil Hilyatil Awliya, innal hasanati yudhibna sayyiati kama yudhibul ma'a al-wasqa. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan seperti air menghilangkan kotoran. Kebaikan akan menghilangkan segala kebaikan. Kebaikan akan menghilangkan segala kesalahan, bagaikan air yang menghilangkan segala kotoran. Oleh sebab itu maka supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang mutatahhirin, ikutilah kesalahan dengan kebaikan. Ikutilah kesalahan dengan kebaikan.
Kesalahan yang kita lakukan itu terbagi kepada dua. Min haitsul darajat, min haitsul maqsad, boleh kita lakukan. Kesalahan yang kita lakukan itu bersumber dari diri. Dan mungkin juga kesalahan itu bersumber daripada kudrah dan irada Allah. Maknanya kita tersalahkan. Ini kan? Tersalah. Yang kedua-dua itu adalah cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk husnuzan, ta'adduban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah menyandarkan segala kesalahan yang kita lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu tersalahkan. Ta'adduban ma Allah Subhanahu wa taala. Kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kejadian di dunia ini pada hakikatnya berdasarkan kudrah dan irada Allah Subhanahu wa taala. Kampanye sampai taulah ulun surah pakan drone hanan semaya hanan terpedi lam oleh Allah lum semaya. Pakan drone bunan le geden meriti membanja pakan hanan ja haji golong hei oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyangkar kan menan maksud. Walaupun semuanya bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, baik zahiran wa batinan, tapi kita memiliki ta'adduban, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanati yudhibna sayyiati kama yudhibul ma'a al-washa. Jadi ikutilah keburukan dengan kebaikan, moga-moga dengan kebaikan ini terhapuslah segala kesalahan yang telah kita lakukan. Oleh karenanya maka jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang mesti dilakukan oleh seseorang supaya kembaliannya itu sesuai dengan pengajaran syarak adalah harus berdasarkan Al-Qur'an wa Sunnah. Meskipun metodenya berbeda. Ladum kadang mata tobat gitu mana wele lagi ke kapan tu. Lagi ke kapan tu. Yang ba ke kapan yang pagi ban. Monya datun monya hana datun ha. Teman na melangge. Bailan kuna hana Pak Nabi na kapan. Na melangge. Warid Pak Nabi pekapan menan hana yang na bagaimana pada kena mening karena nikalan legure mungkin diurungnya batat hat munya taruh tayu rabitah kubu tayu kalan urung meninggai artinya hana kiban takun hatinya memang kreuh menan maka mendapat pekapan deuk. Oh bantah pegapan yang mandum ya, urang kena pegapan ya, urang kalan ya. Menyamanan berarti metode untuk taubat pah mana? Pah untuk menang tapi kita nyampe, tak sampai tu derajatnya. Punya sampai tu derajatnya buat kita tim taubat, artinya apa yang tanya ngerti ibadah. Kemudian Atana pro berita baul tuan
Watai kena utalkin menan cara bubuh lagi mayat dia. Onian getuk, onian baru baju tobat. Tapi menyebab majlis nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanatuk kerajaannya. Astagfirullah, astagfirullah, madailai tertuga tiurati malam. Hai tiurati malam tiga. Hai tiga kakun kum tahanan kokra. Tiga pihai itu, oh kakun. Kiban yang lagi yang penting nijak alhamdulillah. Mat kedianan nijak le alhamdulillah ni. Baik. Teman oleh tertaubat. Ya benar. Kiban cara tertepu menerima taubat oleh Allah. Makanya kita kalian bak kehidupan siuro-uro katanya. Terutama ile wate azam narindu tiga semayangnya. Minimal rindu ile. So ai buat home. Rindu watai kai bang Allahu Akbar rindu untuk dilaksanakan. Walau watai nak dilaksanakan naik bukan hati. Ata diuring yang damping kita nyonya nak hai kuliah gak kita yo. Citnya cara pun kai bang rindu tu. Tapre 5 minit insya-Allah lahu. Tapre lahu. Kai bang watai ibangnya tengah ibang ta'azam lamati alhamdulillah kata ya Allah karim olian umpan tadi cok tima ikram bele nabi utu ipai tajak gede gede kai tima bazar walu ka kena otro kena juga ada ubah tima ile olian kata pun buat tima ile kan landung dah. Ini return tadi bunyi. Return kena sekali gede baju. Watai rindu lam kena semayang terus dia lain. Terus lain ke bang. Nak pegang dalam kitab dalam baru lembut jil azam. Yang penting tak azam ni. Tak azam satu semayang. Ai tak mau surahnya satu semayang. Layo untuk tinggal 3 minit tu. Allah Akbar. Yang penting zahir rindu untuk semayang. Kemudian umpan kata dah minimal bak semayang punnya bertingat ke Allah. Bertingat ke Allah. Baik sembayang Allah nyon berkumpul. Baik sembayang Allah tapi tinggal ke Allah. Atana hamba Allah ni tanya mbak long mana? Wadah semayangnya. Kibar putar bayang Allah tinggal lu kibar nak bayang hai geduk ada kursi lu tanya bagaimana teman selama nyon semayang kibarnya ke lagi oh kalau hati lu bahkan benar hai menurut surah benar bahkan surah benar Tuhan ketupat yang tadi dua apa kedua dia ada mam yang kedua pukul lain astagfirullah long pegang han long pegang lagi kakak lu imroh yang long pegang kullu ma khatara bibalik fallahu khilafu dalik. Setiap getaran hati yang menggambarkan keadaan Tuhan pada suatu perkara, maka sungguh Tuhan itu tidak seperti getaran hati. Ketika getaran hati kita menunjukkan akan keadaan Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah sama dengan getaran hati
yang pernah terpancar dalam alam pikiran seseorang. Makanya apabila nadruh firasat menang atau dalam pikiran melintah menang, maka wajib nekeun kuda nekeun Allahu zatun bila mithl. Allahu zatun bila mithl. Zat Allah tidak serupa dengan makhluk. Zat Allah tidak pernah serupa dengan makhluk apapun. Maka insya Allah ganda dia kata begini. Apabila semayang nyembah adanya, maka bukan semayang macam begitu. Apabila semayang nyembah adanya, nyan batukan semayang macam. Wujud i'tikad batu. Ketika i'tikad batal, maka salat pakiban cara pula Allah hana sama dengan makhluk. Atau penyanyian payah bajut Allah sifat dengan sifat mukhalafatu lil hawadis. Nyan langsung ngebadanya. Apabila kamunya biasa ba'tada. Ba'tada dak Allahu akbar truh nyan truhnya menyahanan pegada katanya, maka ditakuti katanya tam tasyabuh dengan akidah fasidah. Maka yang belum tersemayang tak peklik dengan itu. Tak peklik. Allahu zatun bila mithl. Olehnya takalan lam apabila katanya kali taubat takalan lam. Pakiban masih bulan Ramadan naya kedua. Atau mudahnya para bulan nah, menyaya berarti taubat. Taubat tu baik ya. Atau katanya menyakit yang sakit berat ya tu. Lagi yang itu sakit lambung kronis. Yang menyakat bulan Ramadan ya tu. Sam-sam bahan tajil iya nak dapat umum nikah. Nyan iron di getanya menyatakan orang sakit bethannya je. Ironnya nak tidak katalah ulang ulit. Ikanya sakit deh. Malah nak pegang menyedrol je hajar puasa. Masih ada puasa dia. Yang sakit memang lebih rusak Allah. Yang kesenangan. Tengok dah kena tamak puasa aja beliau keberkahan. Kemudian dah sampai dia nak orang sakit begitu tapi menyanan puasa bulan jangan macam terus kena kemudian boleh dengan surah roh. Mudah-mudahan anak payahnya tahu ni. Irmom dan gara-gara roh pertama penyakit itu. Kewajib dengan roh dan kepancara orang sakit betul ni. Baju pondong rep kalau prero seolah-olah pandrong katanya bu. Yang kira-kira menyedok katanya pertama yang benda mau.